Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagian dan ukuran dari tulang panggul serta bagian dan ukuran dari kepala janin. Nah, yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang ukuran serta bagian-bagian dari tulang panggul. Panggul ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian keras, yaitu tulangnya, dan bagian yang lunak itu ada otot dan ligamentumnya. Yaitu yang di sini kita akan bahas tentang bagian dari tulang panggul, di mana fungsi dari bagian kerasnya itu yang pertama itu untuk menyangga isi abdomen, yang kedua sebagai untuk membentuk jalan lahir, dan yang ketiga itu dia sebagai tempat alat genitalia. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas tentang bagian dari tulang panggul. Tulang panggul itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah os coxae. Os coxae atau tulang pangkal paha, yaitu ada 2 buah. Ini dia, os coxae, tulang pangkal paha, ada 2 buah, yang bagian besar ini. Dan ada os sacrum atau tulang kelangkangan 1 buah, di bagian ini. Dan ada os coccygeus, yaitu tulang tungging, seperti ini. Ini tulang os coccygeus, tulang tungging yang berada di bawah os sacrum. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang os coxae atau tulang pangkal paha. Os coxae atau tulang pangkal paha ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada os ilium atau tulang usus. Bagian sini os ilium atau tulang usus, dan ada os ischium atau tulang duduk, dan ada os pubis atau tulang kemaluan. Nah, pada os ilium itu terdapat crista iliaca, itu letaknya itu dari ujung tulang yang tebal ini di sini. Di bagian sini ada itu crista iliaca. Nah, dari ujung depan crista iliaca, tulang yang tebal ini disebut dengan sias atau spina iliaca anterior superior. Nah, di ujung belakang dari crista iliaca ini, tepatnya di belakang sias itu terdapat sips atau spina iliaca posterior superior. Nah, pada sias, sedikit di bawah sias, pada tulang yang menonjol ini, kecil ini, itu terdapat siai atau spina iliaca anterior inferior, dan sips tadi di belakang spina iliaca posterior superior, itu sedikit di bawahnya itu, di bagian belakangnya itu terdapat CP atau spina iliaca posterior inferior. Nah, pada os ilium ini atau tulang usus ini itu terdapat jalur yang disebut dengan linea innominata atau linea terminalis, di mana dia itu pembatas antara pelvis mayor dan pelvis minor. Nah, yang kedua kita masuk pada os ischium. Os ischium atau tulang duduk itu terletak di bawah os ilium. Ini os ischium itu terletak di bawah os ilium, di mana di bagian belakang itu terdapat tonjolan dari os ischium, itu yang disebut dengan spina ischiadica. Ini spina ischiadica. Nah, di bagian bawah dari os ischium itu terdapat tulang yang tebal, itu disebut dengan tuber ischiadicum. Selanjutnya kita masuk pada os pubis atau tulang kemaluan. Tulang kemaluan ini terdapat di sebelah bawah dan depan dari os ilium atau tulang usus. Nah, yang membatasi antara tulang kemaluan dengan tulang duduk ini, itu ada lubang disebut dengan foramen obturatorium. Jadi foramen obturatorium inilah yang membatasi antara tulang kemaluan dengan tulang duduk. Pada tulang kemaluan itu terdapat tungkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan linea innominata atau os ilium, itu disebut dengan di bagian ini, yang ini, itu disebut dengan ramus superioris pubis. Dan tungkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan os ischium atau tulang duduk di bagian bawah kiri dan kanan ini, itu disebut dengan ramus inferior osis pubis. Ramus inferior osis pubis. Antara ramus inferior osis pubis kiri dan kanan ini terdapat arcus pubis, di mana arcus pubis ini itu dia membentuk sudut itu 90 derajat lebih, dan jika pada laki-laki itu kurang dari 80 derajat. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada os sacrum. Bagian tulang dari tulang panggul yang kedua itu os sacrum atau tulang kelangkangan. Nah, os sacrum ini dia berbentuk segitiga. Ini berbentuk segitiga dengan bagian atasnya melebar dan bagian bawahnya meruncing. Nah, kiri dan kanan dari garis tengah ini nampak 5 buah lubang.
di mana lubang ini disebut dengan foramina sacralis anterior. Foramina sacralis anterior ini, lubang ini nanti akan dilalui oleh urat-urat saraf yang membentuk plexus sacralis dan pembuluh darah kecil. Dan di garis tengah itu terdapat deretan cuat-cuat duri, itu disebut dengan crista sacralis mediana. Jadi di garis tengah ini terdapat deretan cuat-cuat duri, itu disebut dengan crista sacralis mediana. Nah, pada os sacrum ini, bagian atasnya yang menonjol ini, yang berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang, ini, itu yang bagian ini disebut dengan promontorium. Ini disebut dengan promontorium, dan ini disebut dengan sayap sakrum. Dan bagian garis yang berhubungan dengan os coxae itu disebut dengan articulatio sacroiliaca. Jadi yang garis ini articulatio sacroiliaca. Nah, tulang panggul yang ketiga itu ada os coccygeus atau tulang tungging. Os coccygeus atau tulang tungging ini juga berbentuk segitiga. Dia terdiri dari 3-5 ruas tulang yang bersatu. Dan os coccygeus ini nanti pada saat persalinan itu ujungnya dari os coccygeus ini nanti akan dapat ditolak sedikit ke belakang sehingga pintu bawah panggul itu bertambah besar. Ukuran pintu bawah panggul itu bertambah besar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bidang panggul. Bidang panggul itu juga ada 4. Yang pertama itu pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu kita mulai dari promontorium ke sayap sakrum, ke linea innominata, ke ramus superior osis pubis, ke pinggir atas simfisis, dan nanti akan kembali lagi ke promontorium. Nah, pada PAP ini itu juga memiliki 3 ukuran. 3 ukuran itu kita mulai dari yang pertama ukuran muka belakang, yang kedua ukuran melintang atau transversa, dan yang ketiga itu kedua ukuran serong atau obliqua. Nah, yang pertama ukuran muka belakang. Ukuran muka belakang itu batasnya dari promontorium ke pinggir atas simfisis. Ini. Nah, ini dari promontorium ke pinggir atas simfisis itu jaraknya 11 cm. Dari promontorium ke pinggir atas simfisis ini kita sebut dengan conjugata vera dengan ukuran 11 cm. Nah, yang kedua itu ukuran melintang. Ukuran melintang itu yaitu linea innominata, diambil tegak lurus dari conjugata vera. Ini ambil tegak lurus dari conjugata vera tadi dengan ukuran, kalau orang Indonesia itu ukurannya 12,5 cm, dan kalau pada orang Eropa itu 13,5 cm. Nah, yang terakhir itu kedua ukuran serong atau obliqua. Kedua ukuran serong atau obliqua itu dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum di bagian sini. Dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum, dari pertengahan ruang panggul yang bertentangan itu kita ambil itu dengan ukuran 13 cm. Dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum 13 cm. Nah, selanjutnya kita masuk pada bidang panggul, yaitu bidang luas panggul. Bidang luas panggul atau BLP itu kita mulai dari pertengahan simfisis ke pertengahan acetabulum antara sakra 2 dan 3. Antara sakra 2 dan 3 di bagian sini. Nah, jadi ukuran dari BLP ini itu juga ada 2, ukuran muka belakang dan ukuran melintang. Pada ukuran muka belakang itu batasnya dari pertengahan simfisis ke pertemuan ruas sakra 2 dan 3. Dari pertengahan simfisis ke pertemuan ruas sakra 2 dan 3 di bagian sini itu ukurannya 12,75 cm. Dan kalau ukuran yang melintang yang kedua itu pertengahan acetabulum kiri dan kanan bagian sini. Nah, ini acetabulum, dia di bagian di dalam tadi, pertengahan acetabulum kiri dan kanan tadi itu ukurannya 12,5 cm. Nah, yang ketiga kita masuk pada bidang sempit panggul atau BSP. Bidang sempit panggul atau BSP itu kita mulai dari lubang sakrum 2 dan 3. Yang ini lubang sakrum 2 dan 3
ke incisura ischiadica mayor, ke posterior facies posterior acetabuli, ke foramen obturatorium, ke facies posterior osis pubis, dan kembali lagi ke lubang sakrum 2 dan 3. Nah, itu juga memiliki dua ukuran, yaitu ukuran muka dan belakang dan ukuran melintang. Yang pertama itu ukuran muka dan belakang. Ukuran muka dan belakang itu kita ambil dari pinggir bawah simpisis. Pinggir bawah simpisis ini, dari pinggir bawah simpisis yang bagian sini ke 1 sampai 2 cm di atas ujung sakrum. Kemungkinan di sini itu ukurannya 11 cm. Jadi ukuran muka dan belakang dari bidang sempit panggul itu dari pinggir bawah simpisis ke 1 sampai 2 cm di atas ujung sakrum, itu ukurannya 11 cm. Nah, yang kedua itu ukuran melintang. Ukuran melintang pada bidang sempit panggul itu 10 cm di antara kedua spina ischiadica kiri dan kanan. Jadi antara kedua spina ischiadica kiri dan kanan ini ukurannya 10 cm. Nah, yang terakhir kita masuk pada pintu bawah panggul atau PBP. Pintu bawah panggul itu kita mulai dari pinggir bawah sakrum ke ligamentum sacrospinosum. Jadi ligamentum sacrospinosum itu merupakan otot dari panggul. Jadi di bagian sini ke spina ischiadica, ke pinggir bawah simpisis pubis. Mungkin ke sini pinggir bawah simpisis pubis bagian sini. Nah, jadi dari pinggir bawah sakrum ke ligamentum sacrospinosum, ke spina ischiadica, ke pinggir bawah simpisis pubis, dan nantinya akan kembali lagi ke pinggir bawah sakrum. Nah, itu juga memiliki 3 ukuran bidangnya. Yang pertama itu ukuran muka dan belakang. Pada pintu bawah panggul, ukuran muka dan belakang itu kita mulai dari pinggir bawah simpisis ke ujung sakrum, itu ukurannya 11,5 cm. Dan yang kedua itu ukuran melintang. Ukuran melintang itu kita ambil tuber ischiadicum kiri dan kanan. Tuber ischiadicum kiri dan kanan itu di bagian dalamnya dengan ukuran 10,5 cm. Dan yang ketiga itu ada sagittalis posterior. Jadi sagittalis posterior ini itu dari pertengahan, dari sakrum ke pertengahan, itu ukurannya 7,5 cm. Jadi kalau sagittalis posterior itu dari ujung sakrum ke pertengahan, itu ukurannya 7,5 cm. Nah, selanjutnya kita masuk pada bidang hot panggul. Bidang hot panggul. Bidang hot G atau hot panggul itu juga ada 4. Yang pertama itu bidang hot 1. Bidang hot 1 ini dia terletak pada lingkaran PAP. Jadi dia batasnya itu dari promontorium ke pinggir atas simpisis. Ya, yang kedua itu bidang hot 2 panggul. Bidang hot 2 itu dia sejajar dengan hot 1. Ini bidang hot 2 itu dia sejajar dengan hot 1 setinggi pinggir bawah simpisis. Jadi sejajar dengan hot 1 setinggi pinggir bawah simpisis. Nah, yang ketiga bidang hot 3 itu sejajar dengan hot 1-2 itu setinggi spina ischiadica. Jadi bidang 1 itu setinggi spina ischiadica. Dan yang terakhir itu bidang hot 4 itu sejajar dengan hot 1-2-3 itu setinggi oscoccyges. Setinggi oscoccyges. Nah, yang terakhir kita masuk pada ukuran luar panggul. Yang pertama itu ukuran lingkar panggul itu ada distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata eksternal, dan lingkar panggul. Yang pertama itu distansia spinarum. Distansia spinarum itu jarak antara sias kiri dan kanan. Jarak antara sias kiri dan kanan atau jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan itu ukuran jarak normalnya 23 sampai 26 cm. Yang kedua itu distansia cristarum. Distansia cristarum itu jarak antara crista iliaca. Ini jarak antara crista iliaca kiri dan kanan. Itu ukuran normalnya 26 sampai 29 atau 30 cm. Nah, yang ketiga itu konjugata eksternal. Konjugata eksternal itu kita mulai dari pinggir atas simpisis, nantinya pinggir atas simpisis itu ke
dari pinggir atas simfisis ke prosesus spinosus ruas tulang lumbal kelima itu dengan ukuran 18-20 cm. Dan yang keempat itu lingkar panggul. Lingkar panggul itu kita mulai dari pinggir atas simfisis, ke pertengahan sias, dari pinggir atas simfisis ke pertengahan sias, ke trochanter mayor, dan ke ruas lumbal kelima, dan nantinya akan kembali ke pinggir atas simfisis. Itu ukuran normalnya itu 80-90 cm. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian dan ukuran pada kepala janin. Nah, bagian dari dan ukuran pada kepala janin. Kepala janin ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian muka dan belakang, bagian muka, dan yang kedua itu bagian tengkorak. Nah, yang pertama bagian muka. Bagian muka itu terdiri dari yang pertama itu os nasal atau tulang hidung, os zygomatikum atau tulang pipi, os maxillaris atau tulang rahang atas, dan os mandibularis atau tulang rahang bawah. Nah, yang kedua itu pada bagian tengkorak. Kalau pada bagian tengkorak yang pertama itu ada os frontal atau tulang dahi 2 buah kiri dan kanan, os parietal atau tulang ubun-ubun 2 buah, os occipitalis atau tulang belakang kepala 1 buah, dan di sini ada os temporalis atau tulang pelipis 2 buah, dan pada bagian dalam juga ada beberapa tulang, yaitu tulang baji di bagian sini. Di sini itu ada tulang baji, namanya itu os sphenoid, dan di dalam mata ini ada tulang tapisan, itu namanya os ethmoid, dan tulang air mata namanya os lacrimal. Nah, selanjutnya kita masuk pada sutura. Nah, sutura ini disebut juga dengan dimana tulang-tulang tengkorak itu disambung satu sama lain oleh sambungan yang tidak dapat bergerak, dan itulah disebut dengan sutura. Nah, sutura ini kegunaannya yang pertama itu memungkinkan ketika terjadinya Maulage. Yang kedua, dengan kita meraba sutura, kita bisa menentukan posisi kepala janin. Atau kita bisa mengetahui posisi kepala janin. Nah, sutura pada kepala bayi ini ada 4. Yang pertama itu sutura frontalis. Nah, sutura frontalis ini antara frontal kiri dan kanan atau antara tulang dahi kiri dan kanan. Yang kedua itu sutura coronaria atau sutura coronalis, itu antara os frontal dan antara os frontal dan kedua os parietal atau tulang ubun-ubun. Nah, yang ketiga kita masuk kepada sutura sagittalis. Sutura sagittalis di bagian sini, itu sutura sagittalis ini antara kedua tulang parietal, dan dia itu berjalan dari depan ke belakang melalui puncak ke tengkorak. Dan yang keempat itu sutura lamboidalis, itu di bagian sini. Di bagian sini itu sutura lamboidalis. Sutura lamboidalis ini antara os occipital, tulang belakang kepala, dengan kedua os parietal atau tulang ubun-ubun. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fontanella. Fontanella ini merupakan bagian lunak di antara pelat tengkorak di kepala bayi, dan pada tempat bersilangan di sutura itu terdapat ruangan di mana ruangan tersebut tertutup oleh membran, dan itulah disebut dengan fontanella. Nah, fontanella ini ada 2. Yang pertama itu fontanella anterior di bagian sini, itu bagian depan, dan fontanella posterior itu bagian belakang. Nah, yang pertama kita bahas tentang fontanella anterior atau di bagian depan. Fontanella anterior atau bagian depan ini itu merupakan pertemuan dari sutura sagittalis, sutura coronaria, dan sutura frontalis. Dia berbentuk segi 4 layang, di mana sudut lancipnya ini terletak di sutura sagittalis. Dan fontanella anterior ini merupakan sebagai petunjuk puncak letak kepala. Nah, yang kedua itu fontanella posterior. Fontanella posterior ini itu pertemuan dari sutura sagittalis dan sutura lamboidalis, di mana dia sebagai petunjuk letak belakang kepala. Nah, sutura sama fontanella ini itu akan tertutup ketika usia bayi itu berkisar 1,5 sampai 2 tahun. Nah, selanjutnya kita masuk pada diameter kepala janin yang aterem atau cukup bulan. Yang pertama itu diameter muka dan belakang, dan yang kedua itu diameter melintang, dan yang ketiga itu ada ukuran lingkaran. Nah, yang pertama itu diameter muka dan belakang. Diameter muka belakang pada kepala janin yang pertama ada diameter suboccipitobregmatica. Nah, suboccipitobregmatica itu antara foramen magnum
ke ubun-ubun besar bagian sini, ke ubun-ubun besar itu jaraknya 9,5 cm. Yang kedua, diameter suboccipitofrontalis itu antara foramen magnum ke titik pangkal hidung bagian sini. Foramen magnum itu bagian yang terdapat lubang di belakang kepala ini, itu jaraknya 11 cm. Nah, yang ketiga itu diameter fronto-occipitalis. Diameter fronto-occipitalis ini dari pangkal hidung ke titik terjauh belakang kepala itu jaraknya 12 cm. Nah, dan yang ketiga itu diameter mento-occipitalis. Diameter mento-occipitalis itu dari dagu ke titik terjauh belakang kepala bagian sini, jauh belakang kepala itu jaraknya 13,5 cm. Dan yang terakhir itu diameter submentobregmatica. Diameter submentobregmatica itu antara os hyoid ke ubun-ubun besar bagian sini, ke os hyoid itu jaraknya 9,5 cm. Nah, yang kedua kita masuk pada diameter melintang. Pada diameter melintang itu ada dua. Yang pertama itu diameter bitemporalis dan diameter biparietalis. Yang pertama itu kita tentang diameter biparietalis. Diameter biparietalis itu yaitu antara kedua tulang parietal itu ukurannya 9 cm. Tulang parietal ini tulang ubun-ubun antara keduanya. Dan yang kedua itu diameter bitemporalis, yaitu antara kedua temporal, tulang temporal atau tulang pelipis, antara tulang temporal atau tulang pelipis bagian sini itu jaraknya atau ukurannya 8 cm. Nah, yang terakhir kita masuk pada ukuran lingkaran kepala janin. Ukuran lingkaran kepala janin yang pertama itu circumferentia suboccipitobregmatica. Nah, circumferentia suboccipitobregmatica ini kita mulai dari foramen magnum, ke ubun-ubun besar, dari foramen magnum bagian sini ke ubun-ubun besar, dan nanti kembali lagi ke foramen magnum itu ukurannya 32 cm. Yang kedua itu circumferentia fronto-occipital. Circumferentia fronto-occipitalis itu kita mulai dari titik pangkal hidung. Nah, jadi circumferentia fronto-occipitalis itu kita mulai dari titik pangkal hidung ke jarak terjauh belakang kepala dan kembali lagi ke titik pangkal hidung itu ukurannya 34 cm. Dan yang terakhir itu circumferentia mento-occipitalis itu kita mulai dari dagu ke titik terjauh belakang kepala dan nanti kembali lagi ke dagu itu ukurannya 35 cm. Nah, baiklah, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan tentang bagian dan ukuran dari tulang panggul serta kepala janin. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.